Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini kelas 11, kelas 11 O11. Eh, tahun kemarin juga saya ngampu. Nah, tahun ini juga saya lagi. Berarti sistemnya masih pakai Zoom dan teman-teman. Sama seperti yang dulu. Nah, sekarang kita mau share dulu terkait dengan yang namanya eh, kontrak pembelajaran. Oke. Nama saya nggak lupakan ya, nama saya Pak Muhari ya, tema matematika untuk yang saya ajar. Kemudian yang harus dipelajari dulu terkait dengan kotak pembelajaran. KKM untuk kelas 11 itu adalah 65. Yang kamu harus perhatikan, nilai kalau nilai kamu di bawah 65, ya, kalau nilai kamu di bawah 65, sebanyak 3 mapel, kamu bisa tidak naik kelas. Jadi harapannya jangan sampai ada 3 mapel yang nilainya di bawah KKM kamu. Kalau bisa ada 3, kemungkinan tidak naik kelas adalah besar. Sepertinya tahun kemarin ada yang tidak naik kelas, saya lupa siapa. Itu. Jadi harus tahu. Kalau nilai itu penting, jadi makanya tugas dan sebagainya itu kamu harus kerjakan. Yang nilainya 67 kemarin, ada yang 67, banyak, kalau nggak salah banyak angkatan kamu ya. Itu berarti sama sekali tapi cuma gabung WA kemudian classroom masuk, apalagi ada yang presensi aja. Yang saya minta nggak cuma itu intinya. Oke. Nah kemudian nanti kalau kelas zoomnya biasanya itu eh, kurang lebih 30 menit maksimal, biasanya 20-an menit, jadi dibatasi karena kuota ya. Kemudian sinyal dan HP-nya harus support. Sinyalnya dicari kira-kira daerah kamu yang sinyalnya bagus yang mana. Tetapi karena di sini sekarang masih masa-masa COVID, jadi prokesnya harus dijalankan, pakai masker dan sebagainya kalaupun kamu di luar. Kemudian untuk penilaiannya, penilaian yang kamu dapatkan kemarin itu beberapa adalah dari sini ya. Yang pertama tugasnya sekali, jadi jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Kalau tugasnya cuma 1 kali aja kok kamu nggak ngerjakan tugas, berarti nilainya kosong. Gitu. Jadi kalau tugasnya cuma sekali 1 semester ya dikerjakan. Kalau jangan sampai enggak. Kalau enggak ya nilainya 67, 65. Nanti saya kasih 60 kamu nggak lulus nanti repot kan ya. Kemudian ada ulangan harian juga sekali. Kan nggak susah ya, cuma sekali. Kamu bandingkan aja kalau sama guru-guru lain. Ada merangkum, ada tugasnya banyak gitu. Kalau saya cuma tugasnya sekali, ulangan hariannya sekali. Itu pun masih ada yang nggak ngerjain. Jadinya kan gampang banget nilainya. Jadi nilainya sama semua gitu. Kalau sama-sama jelek semua kan repot gitu. Bisa nilai satu kelas kok jelek semua kan. Nah, kemudian nama kamu yang di grup itu diganti pakai nama asli biar saya nanti bisa presensi yang sudah masuk grup itu siapa aja. Jadi nggak sembarangan masuk grup terus kamu nggak pakai nama gitu, malah nggak tahu nilainya berapa nanti. Ini si A siapa namanya kan nggak tahu. Masalahnya nomornya nggak di save, jadi namanya harus jelas gitu. Oh Wiwit, oh Wahid gitu misalkan gitu. Kemudian Apa sih nomor absen, Pak? nggak usah nama aja. Nanti Oke, siap. kemudian pastinya nanti ada tiap kalau kamu tiap kali naik itu pasti nanti ada yang namanya disuruh ngerjakan subscribe. Nah kalau tahun kemarin kan kita subscribe-nya kamu kirim ke WA. Nah tahun ini nanti subscribe-nya kamu kirimnya ke Google Form di Classroom. Jadi nanti bakal ada yang seperti itu nanti lagi biar memori saya nggak penuh gitu. Ini saya mute dulu ya. Nanti biar apa namanya suaranya yang dari luar nggak masuk. Nah kemudian dari sini eh udah itu kamu juga ikut Zoom. Nah ikut Zoom juga ada nilainya. Kalau misalkan kamu nggak sama sekali nggak bisa ikut Zoom, ada YouTube juga yang bisa kamu setel videonya, kemudian kamu komen di kolom komentar. Biar paling nggak kamu dianggap mengikuti pelajaran gitu loh.
Oh, kalau kamu nggak ikut pelajaran sama sekali kan, ikut Zoom enggak, nonton YouTube enggak, nah nilainya dari mana gitu maksudnya. Kalau kamu agak pintaran dikit gitu ya, kalau kan nanti ada piket ya, bukan piket, praktek. Kalau ada jadwal itu kamu masuk sekolah. Misalkan nggak ada kuota, kamu download YouTube-nya atau kamu nonton gitu, kolom komentarnya kamu isi di sekolah. Oh, nama saya siapa, yang kelasnya berapa, dan sesuaikan dengan video di kelas kamu. Jangan nyasar ke video kelas lain gitu. Nanti nggak di absen, nanti repot. Absennya menggunakan sama kayak dulu ya, nama dan kelas. Kemudian yang ikut Google Classroom juga harus ada. Kenapa? Karena nanti pengiriman tugas dan sebagainya itu menggunakan itu. Kalau nggak ada, penilaian prosesnya juga berkurang. Karena yang saya bisa nilai untuk sekarang ini itu adalah beberapa beberapa indikator. Siapa ini suaranya ya? Beberapa indikator aja. Jadi cuma gabung WA, kemudian ada nanti kalau nggak bisa Zoom, YouTube, kemudian gabung Classroom. Itu adalah nilai-nilai awal kalian sebelum ada tugas dan sebagainya. Nah, kemudian untuk kelas 11 sendiri nanti babnya ada 3. Yang pertama vektor, yang kedua persamaan dan fungsi kuadrat, yang ketiga adalah fungsi komposisi. Dan untuk hari ini kita akan bicara tentang terkait dengan bab pertama di kelas 11 kamu, yaitu vektor. Nah, vektor sendiri itu dibedakan menjadi 2 ya. Dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, vektor di ruang 2. Vektor di ruang 2 itu indikasinya adalah kalau ada kombinasi hurufnya atau angkanya itu nanti cuma sebanyak 2, yaitu A, B. Nanti AB-nya berupa angka. Kemudian ada vektor di ruang 3. Kombinasinya juga ada 3, yaitu A, B, C, dan B, C aja ya, kan 3. Nah, ini. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa perhatikan, setelah kalian tahu yang namanya membedakan vektor, setelah itu kalian belajar tentang yang namanya penulisan vektor. Nah, penulisan vektor itu ada berapa banyak gitu ya? Ada 3. Yang pertama, ya, penulisan vektor yang pertama adalah vektor baris. Kalau di ruang 2, misalkan saya kasih nama 2 gitu, di ruang 2 sama di ruang 3. Nah, dari sini yang kamu harus perhatikan, vektor barisnya untuk di ruang 2 adalah A, B, pakai kurung biasa seperti ini. Kemudian di ruang 3, A, B, dan C. Kemudian, nanti kalian juga punya yang namanya vektor di vektor kolom. Vektor kolom kalian, bentuknya kolom ada 3 nanti bentuk penulisannya ya. A, B, kemudian nanti yang di ruang 3 jadinya A, B, C, namanya vektor kolom. Kemudian kamu punya yang ketiga, itu adalah vektor baris, vektor posisi. Vektor posisinya jadinya adalah AI plus BJ. Itu. Jadi ada IJ-nya. Jadi kalau vektor posisinya jadinya seperti itu. Kemudian kalau di ruang 3 jadinya adalah AI plus BJ plus CK. Jadi kalau di ruang 3 IJK, kalau di ruang 2 IJ. AB-nya nanti ngikutin angkanya angka berapa. Nah, sekarang dari sini sudah penulisan vektor. Yang kamu bisa perhatikan adalah di operasi. Contoh dulu ya. Contoh dulu. Saya punya contohnya misalkan diketahui
vektornya adalah vektor A. Vektor A ditulisnya adalah huruf kecil seperti itu. Kemudian dari situ yang kamu bisa perhatikan adalah misalkan vektor barisnya adalah 1, min 3 ini. Kemudian ada B-nya adalah 3, min 2, 5. Tentukan atau nyatakan ke dalam vektor kolom dan vektor posisi. Itu. Nah, yang pertama, kamu punyanya. Kita punya soalnya dulu, namanya vektor baris ya soalnya ini. 1, min 3. Kemudian ada satu lagi, itu nanti B-nya itu adalah 3, min 2, dan 5. Kamu punya sih yang pertama adalah kalau vektor kolom. Vektor kolom dulu. Kemudian yang kedua adalah vektor posisi. Nah, untuk yang pertama, yang 1, min 3 itu vektor kolomnya jadinya adalah 1, min 3. Vektor posisinya adalah 1i min 3j. Tandanya mengikuti angkanya. Kalau dia plus, kalau dia min. Nah, biasanya kalau dalam penulisan vektor, kalau ada angka 1 seperti ini, satunya tidak ditulis. Oh, jadinya adalah i min 3j aja. Ini. Kemudian yang berikutnya, kamu punya lagi apa? Punyanya untuk vektor kolom yang kedua, yang B, itu adalah 3, min 2, 5. Kemudian untuk vektor posisinya, 3i min 2j plus 5k. Ini. Nah, sekarang dari sini yang kamu harus perhatikan, setelah dapat ini, yang bisa kamu lihat itu, kalau bentuknya lain gimana Pak? Misalkan ya, saya punya ini, contoh lainnya kalau ada bentuk vektornya adalah ini. 1, 0, min 2. Oke ya. Nah, kamu nyatakan dalam bentuk vektor posisi aja. Vektor posisinya kalau kamu bisa lihat bentuk seperti ini nanti berbeda ya. Kalau ada 0 seperti ini kan menyatakan I. Ini temannya J, yang ini temannya K. Nah, yang J-nya nanti tuh hilang. Kalau ada angka 0 berarti dia hilang. Oh, berarti sisanya adalah ada I min 2K aja. Ini jawabannya. Jadi, I-nya karena dia 1, makanya 1 nggak ditulis ya. Kemudian karena J-nya 0, berarti J-nya hilang. Kemudian min 2K tinggal ditempelin K aja. Jadi, yang penting urut IJK. Gitu. Nah, sekarang dari situ yang kamu bisa perhatikan lagi terkait dengan vektor itu adalah di operasi vektor. Operasi vektor. Untuk hari ini operasi vektor yang kita mau bahas itu terkait dengan yang namanya operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang operasinya seperti apa? Kamu harus lihat note-nya dulu. Oh, kalau penjumlahan dan pengurangan yang kamu harus perhatikan itu adalah operasikan, yang dioperasikan ya, yang operasikan teman seletak. Seletak itu artinya letaknya sama. Ya, kalau dia di kiri, kalau dia di kanan, di kanan. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa perhatikan, misalkan soalnya adalah diketahui A-nya itu adalah 3i min 2j.
Yang B-nya adalah 5I plus J. Nah, dari sini tentukan ada C satu lagi ya. Tambah C, C-nya adalah J aja. 2J. Nah, tentukan A min 2B plus C. Langkah pertama, rubah ke dalam bentuk vektor yang kamu kira-kira mudah buat mengoperasikannya. Nah, sekarang yang A. Misalkan yang A ini, saya rubah ke dalam vektor baris ya. Jadinya adalah 3, min 2. Kalau yang B jadinya adalah 5,1. Oh, yang C. Nah, I-nya di sini kemana? I-nya kan nggak ada. I-nya nggak ada itu bukannya dia angkanya cuma ada 1 itu bukan. Kalau I-nya nggak ada berarti dia 0. J-nya berapa? 2. Itu. Nah, sekarang kita operasikan. Ada A kamu diganti 3, min 2, min 2, B-nya 5,1, kemudian ditambah C-nya adalah 0,2. Nah, dari sini yang kamu bisa perhatikan, operasikan teman yang seletak. Maksudnya, ini sama ini nanti dioperasikan. Cuma, yang kamu harus lihat dulu, kita belum selesai karena ada 2-nya di bagian luar. Jadi, kamu kalikan dulu 2-nya. Tetap, ini saya kalikan dulu, 2 kali 5, 10. 2 kali 1, 2. Plus tetap. Baru dioperasikan. Teman yang seletak. Nah, sekarang jadinya adalah depan, depan, depan. Operasikan yang depan. Ini jadinya 3 min 10 plus 0. Itu yang pertama. Nah, koma. Yang kedua saya pakai warna orange. Min 2, 2, dan 2. Oh, berarti min 2. Min. Operasinya mengikuti operasi soal ya. 2 plus 2. Ini jadinya tinggal dioperasikan aja. 3 dikurangi 10, min 7. Min 2, min 2, min 4. Min 4 tambah 2, min 2. Ini jawabannya. Ini adalah yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, misalkan dia di di dimensi atau di ruang 3. Diketahui ada A-nya adalah ini. 2, 0, min 1. B-nya adalah 3, min 2, 1. Yang C-nya adalah 0, min 1, min 1. Tentukan. Ada A, min B, min C. Nah, ini jadinya A min B min C diperoleh ada 2, 0, min 1, min B-nya 3, min 2, 1. Dikurangi C-nya 0, min 1, min 1. Dari sini kamu punya 2 dikurangi 3. Sesuaikan gambarnya ya. Saya pakai warna hijau sekarang. Depan, depan, depan. 2 dikurangi 3, min 1, min 1, min 0. Berarti dia adalah min 1. Kemudian yang warna lain lagi saya warna hitam. Ada 0, ada min 2, ada min 1. 0, min 2, 0, min 2. Min ketemu min plus. 0 ditambah 2 adalah 2. 2 dikurangi min 1, min ketemu min plus. 2 tambah 1 adalah 3. Koma lagi saya pakai warna merah. Ada min 1, 1, dan min 1. Min 1, min
1. Min 1, min 1 berapa? Min 2. Min 2, min ketemu min plus. Min 2 tambah 1, min 1. Ini. Jadi untuk hari ini sampai di operasi penjumlahan saja dulu, biar nggak terlalu banyak gitu. Nah, dari sini, itu dulu. Mukanya bisa dilihatin dulu. Jadi cuma sampai seperti itu aja. Untuk penjumlahan dan pengurangannya, yang penting kamu bisa ngerubah ke dalam bentuk angka-angkanya tadi. Ada pertanyaan? Kuota. Pak. Oke, nanti filenya saya kirim. Kalau gitu untuk kali ini, untuk pertemuan hari ini ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.